Yahobu. Bapak Ibu, untuk pembacaan Alkitab dan refleksinya nanti, mari kita bersama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Allah Surgawi, kami bersyukur di malam perayaan Paskah ini ya Tuhan. Dan dalam rasa syukur kami ingin mengalaskan seluruh sukacita kami dalam kesetiaan mendengar firman-Mu. Olehnya berfirmanlah ya Tuhan, berkenanlah menyentuh hati kami, agar kami dimampukan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit, kami memohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, nats Alkitab bagi kita pada malam perayaan Paskah ini yang menjadi dasar dari tema kita, Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, dicuplik dari Matius 28 ayat 7 dan ayat 10, dan akan saya bacakan kepada kita. Matius 28 ayat 7 dan 10. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini perjalanan umat manusia mengubah arah dan sejarah dunia ini. Injil menyaksikan kubur yang menakutkan itu telah kosong. Ternyata Yesus tidak berakhir di kubur. Berita Paskah tidak berakhir di salib. Bahwa salib dan kubur harus dilalui, ya. Tetapi itu bukan kata akhir. Berita Paskah tidak berakhir dengan kematian. Ternyata Yesus bangkit, saudara. Inilah karya terbesar Allah bagi kehidupan dan sejarah umat manusia. Sengat maut, yakni kematian, telah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan inilah yang memulihkan kehidupan kita, di mana integritas Allah dipersembahkan untuk memberikan harapan bagi kita umat manusia. Oleh anugerahnya, kita kini telah menjadi umat kebangkitan. Karena itu saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Paskah, termasuk malam ini, baiklah kita renungkan, Kristus telah bangkit. Dan dengan kebangkitannya itu, kita diseberangkan dari kuasa kematian, sehingga ikut dalam kehidupan yang sudah dipulihkan. Kita kini menjadi anak-anak Paskah, anak-anak kebangkitan, dengan hidup yang sudah dipulihkan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali terjadi arus balik. Arus mudik selalu diikuti dengan arus balik. Dan kenyataan perjalanan hidup kita pun sering sekali Yesus telah menyeberangkan kita dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tapi kita suka dengan arus balik.
kita sering tidak saja tidak mampu bertahan di pemulihan itu, sebaliknya malah kita sering sekali menghalangi hadirnya pemulihan itu. Dalam hidup kita selalu terjadi tarik-menarik antara dua kutub. Hidup baru sebagai umat kebangkitan di satu sisi, dan di sisi lain ada tarikan kepada hidup lama oleh kuasa kegelapan dan kematian. Kita seolah hidup dalam pertempuran dua kutub itu. Akibatnya kita sering sekali berada di bawah bayang-bayang kegelapan, di bawah bayang-bayang kematian yang mewujud dalam rupa-rupa bentuk seperti korupsi, manipulasi, ketidakadilan, penindasan, pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Konflik, pertentangan, baik antar gereja, baik antar suami dan istri dalam rumah tangga kita, masih sering mewarnai perjalanan hidup kita. Kristus telah mati dan bangkit bagi saudara dan saya, tapi kita masih suka ada di kematian itu walaupun Kristus telah bangkit. Sekarang bagaimanakah kita bisa mengalahkan bayang-bayang kegelapan itu? Bagaimanakah kita bisa mampu mengalahkan bayang-bayang kematian itu? Ini perjuangan kita, saudara-saudara. Bayang-bayang kegelapan dan kematian itu hanya dapat dihalau oleh kuasa kasih Allah yang kosmik. Saya katakan kuasa kasih Allah yang kosmis, karena batu kubur digulirkan. Tidak hanya antara hubungan Allah dan manusia, tapi juga dengan alam semesta. Batu kubur tersingkir, sebagaimana dicatat dalam kitab Injil. Kebangkitan Kristus adalah pemberitaan kasih Allah yang sangat kosmis. Batu penutup kubur bersedia disingkirkan untuk memberi ruang bagi perwujudan kasih Allah. Batu kubur disingkirkan untuk memberi ruang bagi pembebasan manusia dari sengat maut. Maka perayaan Paskah adalah momentum yang sangat baik bagi kita semua, tanpa terkecuali menggulingkan batu kubur dalam kehidupan kita, di mana kita sering terpenjara, di mana harapan-harapan terpenjara. Dan dengan menggulingkan batu yang mengubur dan memenjarakan harapan itu, kita bisa melihat masa depan dengan penuh percaya diri, menatap masa depan dengan penuh percaya diri, karena Kristus yang bangkit telah mengubah arah sejarah perjalanan hidup kita. Maka kekuatan Paskah memanggil kita semua untuk menggulingkan semua batu kekecewaan dalam hidup kita, batu ketidakpercayaan dalam hidup kita, batu perseteruan dalam hidup kita, batu kedengkian dalam hidup kita, harus kita gulingkan. Disapa oleh pemberitaan kebangkitan Kristus seperti ini, berarti sesungguhnya kita sedang mengalami sapaan kasih Allah yang memulihkan relasi-relasi kita. Saya tadi membaca di sini ada tulisan Paskah memulihkan. Paskah itu memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Paskah itu memulihkan hubungan Allah dengan alam. Dan itu berarti juga orang yang merayakan Paskah
harus memulihkan semua hubungan-hubungan. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan sanak saudara, semuanya dipulihkan. Dan kita menjadi pemulih dalam hidup ini. Tetapi tidak cukup hanya itu. Hubungan kita dengan alam semesta pun harus ikut dipulihkan. Pandemi COVID yang baru kita alami, yang memporak-porandakan kehidupan dunia ini, adalah buah dari perlakuan kita yang tidak adil terhadap alam. Alam merintih karena perilaku kita memperlakukan alam sudah melebihi maksud-maksud ketika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Maka terjadilah pemanasan global, terjadilah perubahan iklim, yang salah satu akibatnya adalah mutasi genetika. Mutasi gen ini melahirkan hama-hama dan virus-virus baru yang tidak kita kenal sebelumnya, dan salah satunya adalah COVID-19. Olehnya pandemi ini mestinya menyadarkan kita untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi alam yang berlebihan, supaya kita hidup bersahabat dengan alam. Batu yang digulingkan itu membuka ruang yang baru buat kita berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam semesta ini. Kebangkitan Kristus menciptakan ruang buat keselarasan hidup yang saling memberi kehidupan satu dengan yang lain. Dan itulah Paskah yang memulihkan. Inti berita Paskah adalah Allah yang berbela rasa telah memulihkan kehidupan. Inilah makna yang terdalam dari perayaan kita malam ini. Membebaskan manusia dari bayang-bayang kegelapan, dari bayang-bayang kematian. Dan pemulihan itu mewujud dengan pengosongan dirinya, kenosis, demi solidaritas Allah dengan penderitaan umat manusia. Karena dengan kebangkitan itulah kita dimungkinkan mendekatkan diri kepada Allah. Pemulihan itu memungkinkan kita masuk dalam hadirat Allah, dan selayaknya lah kita bersyukur untuk itu. Maka malam ini adalah perayaan syukur, saudara-saudara. Kita ini yang kesehariannya mestinya berada di bawah kutub dosa, seharusnya kita ini mendapat ganjaran yang setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi kebangkitan Kristus membebaskan kita dari situ semua. Seluruh utang dosa kita dibayar lunas dengan darah dan nyawa Kristus. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Saudara dan saya, manusia degil ini yang kesehariannya melawan kehendak Tuhan, diampuni. Bukan hanya diberi kehidupan yang baru, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi pewaris kerajaan sorga. Saudara-saudara adalah putra-putri Paskah, pangeran-pangeran kerajaan Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Maka apalah yang dapat kita katakan sekarang selain bersyukur? Bersyukur atas karya Allah yang maha agung itu. Saya sadar betul, saudara-saudara, bagi banyak orang tidak mudah untuk bersyukur belakangan ini, terutama di tengah berbagai kesulitan hidup yang dari waktu ke waktu makin membelit keseharian kita. Persaingan makin tajam di semua aspek kehidupan, biaya pendidikan yang terus meningkat, harga-harga naik, penghasilan tidak naik juga. Belum lagi bencana dan malapetaka yang silih berganti.
Tadi malam badai puting beliung berlangsung di Sumba Barat Daya. Kemarin banjir di Cilacap. Di Sumba Barat Daya sedikitnya 5 orang meninggal akibat badai itu. Bagaimanakah saya bersyukur ketika rumah saya porak-poranda oleh badai? Bagaimanakah saya bersyukur ketika anak kekasih saya tertimpa musibah banjir? Bagaimana saya bersyukur anak saya yang saya doakan tiap hari ditangkap polisi karena narkoba. Bagaimana saya bersyukur uang kuliah saya sudah tersendat 3-4 bulan. Banyak kesulitan-kesulitan yang menggoda kita untuk lupa bersyukur, saudara-saudara. Bagaimanakah saya mampu bersyukur dalam kesulitan hidup yang seperti ini? Itu juga pertanyaan jemaat mula-mula ketika Paulus berkata, bersukacita dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus berkata kepada Tesalonika, jemaat Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, dia katakan, bersyukurlah dan bersukacitalah selalu, bersukacitalah dalam segala hal. Padahal pada waktu itu jemaat di Tesalonika sedang mengalami penganiayaan berat. Mereka sedang dikejar-kejar oleh masyarakat. Mereka tidak bebas. Ketahuan sebagai pengikut Kristus saja bisa ditangkap, bisa dihukum. Dan toh Paulus berkata, bersukacitalah dan bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Saudara-saudara, orang yang bersyukur itu selalu menandakan adanya kerendahan hati. Karena merasa pencapaiannya yang ada sekarang bukanlah hasil jeripaya sendiri, bukan. Orang yang bersyukur itu selalu merasa bahwa pencapaiannya yang sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena rahmat-Nya. Dan dengan bersyukur kita sedang bergembira dan secara terbuka mengakui Allah yang berbuat, yang memberi anugerahnya sehingga semuanya boleh terjadi. Tetapi selalu ada godaan, saudara-saudara. Selalu ada godaan untuk kita memuji diri dan lupa memuji Allah. Ini perayaan Paskah yang luar biasa di stadion yang sangat besar. Mempersiapkan ini tidak mudah, saudara-saudara. Ini penuh perjuangan, penuh kerja keras untuk bisa terjadi. Dan selalu ada godaan untuk mengatakan ini adalah karena usaha saya. Kalau bukan karena saya, ini tidak akan terjadi. Selalu ada godaan seperti itu dalam hidup kita. Tetapi dengan bersyukur, saudara-saudara, kita sedang mengakui bahwa ini adalah karya Tuhan. Dan kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang kalau bukan karenanya tidak mungkin mempersiapkan ini semua. Dan disinilah kita bersyukur, saudara-saudara. Kita bersyukur sekarang ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ada kecenderungan kita belakangan ini mereduksi makna bersyukur sebatas nyanyian dan doa-doa. Seolah-olah ungkapan syukur itu hanya dalam bentuk nyanyian dan doa. Dan ketika ditanya, kepada siapa kau angkat pujian dan doamu? Kepada siapa kau lafazkan doa-doamu? Kepada siapa kau daraskan mazmurmu? Dengan cepat kita akan menjawab, oh tentu saja kepada Tuhan Allah. Tapi benarkah? Saya begitu khawatir dengan kecenderungan kita belakangan ini menjadikan pujian dan syukur menjadi tontonan raksasa belakangan ini.
Ketika pujian dan doa tak ubahnya dengan pagelaran musik-musik pop, dan ada maha bintang dalam pujian tersebut. Dalam kebangunan-kebangunan kita sering sekali nama pengkhotbahnya lebih populer daripada nama Kristus. Untuk berkhotbah pun ada tarifnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa. Ini kecenderungan yang buat saya sangat menggelisahkan. Kepada siapa pujian ditujukan itu, saudara? Disinilah perlunya kita menyadari besarnya godaan bagi orang Kristen, termasuk para pengkhotbah, mengkorupsi kemuliaan Tuhan. Alih-alih memuliakan Tuhan, kita malah mencari kemuliaan sendiri. Alih-alih memusatkan perhatian kepada Tuhan yang disimbolkan hadir di altar, malah menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian umat. Altar berubah menjadi panggung. Lihatlah fenomena-fenomena Facebook, YouTube, dan lain-lain yang lebih memusatkan perhatian pada diri sendiri. Di sini tantangan bagi kita semua untuk menyadari bahwa tempat paling ideal memuji Tuhan adalah ruang keluarga kita. Duduk bersama istri, suami, dan anak, berdoa, bernyanyi, mengelilingi meja makan. Di sanalah kita berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Di sana tidak ada tempik sorak, tidak ada tepuk tangan, tidak ada piala penghargaan atau hadiah. Tetapi seperti kata Yesus, Bapa yang di surga, di tempat tersembunyi juga mendengarkan pujianmu, mendengarnya dengan sukacita. Itulah pujian yang dikehendaki Tuhan. Bersyukur secara eksistensial. Saudara-saudara, saya merasa perlu untuk mengangkat pentingnya bersyukur bersama keluarga ini. Sesuatu yang sangat langka di tengah keluarga-keluarga kita belakangan ini. Oleh kesibukan yang begitu hebat dalam keseharian kita, kita lupa kumpul bersama keluarga untuk berdoa dan bersyukur bersama. Salah satu modal besar bangsa Israel adalah kemampuannya bersyukur. Sebagai bangsa, mereka hidup 350 tahun dalam pembuangan di Mesir, 150 tahun di pembuangan Babel dan Assyria. Bayangkan 350 tahun, 150 tahun, 500 tahun dalam pembuangan, 500 tahun dalam himpitan, 500 tahun dalam penderitaan yang sangat menyesakkan. Tapi peluang baru selalu tersedia bagi mereka. Kenapa? Karena mereka bersyukur, karena menyanyikan kemuliaan Tuhan. Lihatlah dalam kitab Ulangan, selalu dikatakan, kalau kau berkumpul dengan anak-anakmu, ajarkanlah kepada mereka, ingatkan mereka, nenek moyang kita dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir. Apakah itu kita lakukan sekarang? Bahwa Kristus telah membebaskan kita dari sengat dosa, bahwa Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa kita dengan kebangkitannya. Maka kita harus selalu ingat pembebasan itu, saudaraku. Dan kita harus teruskan itu kepada anak cucu kita, kepada handatolan kita, kepada sekeliling kita. Kita dibebaskan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Olehnya, perayaan Paskah kita hari ini sesungguhnya adalah ingatan untuk bersyukur.
Nyanyian baru harus selalu kita ciptakan dan nyanyikan. Dan nyanyian baru yang saya maksudkan adalah kemampuan kita untuk reinterpretasi dan reaktualisasi karya penggenapan Allah dalam hidup kita. Itulah nyanyian baru kita. Reaktualisasi karya penggenapan Allah. Akta-akta iman kita, nyanyian-nyanyian pujian kita, doa-doa syukur kita harus kita terjemahkan dalam perilaku kita, dalam keseharian kita. Ada kecenderungan kita berdoa di rumah, ya Tuhan, saya mau berangkat ke kantor, berkati saya di perjalanan supaya selamat sampai di tujuan. Amin. Tapi di perjalanan kita mengebut awut-awutan, traffic light kita nggak peduli, naik sepeda motor ke atas trotoar. Kita berdoa untuk diberkati Tuhan dalam perjalanan, tapi kita mengabaikan aturan-aturan jalan. Kita mengendara awut-awutan, nggak sejalan doa kita dengan perilaku kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bersyukur yang paling nyata adalah kesediaan kita mengubah kata-kata, mengubah kalimat-kalimat menjadi tindakan nyata. Itu juga lah yang menjadi ajakan dari tema Paskah kita hari ini. Tema Paskah kita hari ini, Ia mendahului kamu ke Galilea. Kita diajak untuk menyusul Yesus, menjejeri langkah Kristus menuju Galilea, karena Ia sudah mendahului kita ke sana. Galilea merupakan titik berangkat perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya. Kebanyakan murid-murid Yesus adalah orang-orang kecil, orang-orang sederhana dari Galilea. Galilea adalah tempat mereka dipanggil, tempat tinggal bersama Yesus, tempat di mana mereka menerima misi untuk pelayanan Injil. Dan panggilan pasca kebangkitan untuk pergi ke Galilea adalah panggilan untuk meninggalkan Kataluma. Kisah Para Rasul katakan mereka berdiam diri di rumah di loteng, di atas, karena mereka ketakutan sesudah Yesus ditangkap. Mereka bersembunyi dalam ketakutan di atas itu. Panggilan untuk ke Galilea adalah keluar dari rumah-rumah tersembunyi, keluar dari persembunyian kita, keluar dari ketakutan kita, menyusul Yesus ke Galilea. Keluar dari bayang-bayang kegelapan kita, keluar dari bayang-bayang kematian kita, untuk berangkat menuju misi yang diperbaharui oleh semangat kebangkitan. Panggilan untuk pergi ke Galilea adalah panggilan untuk kembali ke titik awal perjumpaan dengan Kristus. Panggilan untuk menghidupkan kembali momen perjumpaan kita dengan Yesus. Momen ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, diajak kita sekarang untuk kembali ke Galilea, berarti diajak untuk kembali ke perjumpaan kita dengan Yesus yang bangkit. Bahwa perjumpaan dengan Yesus itu bukan soal masa lalu, bukan 2000 tahun yang lalu, tapi perjumpaan dengan Kristus di Galilea, Galilea masa kini. Perjumpaan dengan Kristus sekarang dengan semangat baru sebagai umat kebangkitan. Saudara-saudara, Galilea adalah tempat di mana Anda dan saya datang untuk mengenal Yesus secara pribadi. Di mana Yesus tidak lagi kita kenal sebagai sosok dari masa lalu yang jauh, tetapi Yesus yang kita jumpai yang hidup begitu dekat dengan kita. Dia ada di sebelah saudara, Dia ada bersama Anda sekarang, sedang duduk bersama Anda di tribun ini. Dia sangat dekat, Dia mendengar isi hatimu, Dia tahu isi pikiranmu, Dia lebih dekat daripada orang-orang lain di sekitarmu. Dia mengenalmu
luar dalam. Dan Dia mencintaimu. Menyusul Yesus ke Galilea berarti kita sedang diajak untuk misi yang baru. Ke Galilea kecil di zaman kita sekarang ini. Untuk misi perkabaran Injil. Galilea adalah tempat manifestasi kehidupan baru bersama Kristus yang bangkit. Dan kita diundang untuk mencari Galilea masa kini. Menjawab panggilan yang datang untuk memberi harapan baru bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk memberi harapan baru bagi mereka yang dilanda keputusasaan. Untuk memberi harapan baru bagi mereka yang dihimpit oleh rupa-rupa penderitaan. Sapaan kasih Allah malam ini hendak mengatakan bahwa hidup kita sudah dipulihkan. Paskah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, bahkan juga hubungan alam dengan Allah. Tetapi pemulihan itu tidak boleh berhenti hanya di sana. Paskah juga memampukan kita semua menjadi pemulih kita, sehingga terarah bagi pemulihan dunia ini. Olehnya saudara-saudara, saat ini juga, malam ini, di stadion ini, Tuhan datang menyapa kita. Di tengah beban kehidupan yang berat, di tengah bayang-bayang krisis dan kegalauan, serta bayang-bayang kegelapan yang kerap menyergap hidup kita, di tengah berbagai kekhawatiran hidup yang membawa kita ke tengah ketidakpastian, Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Karena selalu, setiap saat, Tuhan Kristus mendahului kita kemanapun kita melangkah. Selamat Paskah, selamat masuk dalam hidup bersama Yesus yang bangkit. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.